Aceh Explore menampilkan halaqah dari Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh. Subscribe, komen, like, dan share. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi wa kafa billahi shahida. Thumma as-salatu was-salamu 'ala Muhammadin al-Mustafa arsalahu subhanahu wa ta'ala bashiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi'idhnihi wa sirajan munira. Hadirin wal hadirat kaum muslimin dan muslimat, sidang jamaah salat maghrib Masjid Raya Baitur Rahman yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, para pendengar dimanapun kiranya berada yang memantau dari radio, mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yang sedang diuji dengan penyakit, mudah-mudahan diberikan kesabaran dan Allah sembuhkan penyakitnya. Yang sedang dalam keadaan diuji dengan berbagai ujian kehidupan lainnya, mudah-mudahan diberikan jalan keluar oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Pada malam ini hadirin berbahagia, insyaallah yang akan menjadi topik halaqah maghrib kita yaitu lanjutan tentang ilmu hadis, yang malam ini insyaallah kita akan sampaikan satu topik yaitu berkenaan dengan sejarah penulisan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, berkaitan dengan penulisan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena seperti kita ketahui bahwa pada masa Nabi sallallahu alaihi wasallam hadis itu dilarang ditulis secara bebas oleh sahabat-sahabat Nabi. Meskipun ada di antara sahabat-sahabat yang memang menulis atau membuat semacam catatan yang mereka simpan. Akan tetapi Nabi SAW itu melarang ditulis bebas oleh siapa saja. Artinya tidak boleh pada saat itu menulis, ditakutkan akan bercampur dengan Al-Quran. Karena pada saat itu yang disuruh untuk ditulis pada saat itu hanyalah Al-Quran, di samping dihafal. Namun seperti yang pernah kita sampaikan, ketika terjadi fitnah, banyak orang yang memalsukan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyebar di tengah-tengah masyarakat dengan berbagai motif, maka pada akhir ataupun pada permulaan abad kedua, ketika Khalifah Umar bin Abdul Aziz itu memerintahkan atau mengeluarkan perintah resmi negara yang beliau tujukan kepada ulama-ulama di seluruh negeri-negeri Islam untuk mengumpulkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau memerintahkan ulama-ulama yang ada di seluruh penjuru negeri Islam untuk mengumpulkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salah satu di antaranya adalah pernah itu beliau mengirimkan surat kepada seorang bawahannya bernama Abu Bakar bin Hazmin. Ini merupakan amilihi wa qadihi alal Madinah. Beliau ini apa istilahnya, qadi. Itu qadi itu hakim ya. Hakim pada masa Abu Bakar, pada masa Umar bin Abdul Aziz yang bertugas di Madinah.
Beliau memerintahkan unzur ma kana min hadithi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faktubhu fa inni khiftu durusal ilmi wa dhahab al ulama. Beliau memerintahkan kepada Abu Bakar bin Hazmin, ini bukan Ibnu Hazmin yang terkenal di Spanyol, tapi pada masa Umar bin Abdul Aziz, beliau memerintahkan catat semua hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata atau bunyi perintah daripada Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Cari, teliti, kemudian kumpulkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena aku khawatir terhadap originalitas hadis itu dan juga meninggalnya pakar-pakar hadis, meninggalnya para ulama. Ya. Kemudian salah satu di antara yang paling menonjol pada masa itu adalah seorang ulama bernama Ibnu Syihab Az-Zuhri. Ibnu Syihab Az-Zuhri ini seorang ulama yang dikatakan oleh para muarrikh, sepakat para muarrikh ini, beliau ini adalah salah seorang ulama yang banyak berjasa di dalam usaha mengumpulkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah salah satu tokoh penting dan juga ulama hadis pada masa atau yang hidup pada masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz, yang berjasa banyak sekali terhadap pengumpulan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa dzakara katsirum min a'immatil ilmi fi asrihi. Banyak sekali ulama-ulama yang hidup sezaman dengan Ibnu Syihab Az-Zuhri yang mengatakan bahwa annahu laula az-Zuhri la dha'at katsirum minas sunani hadza ma'a wujudil Basri wa adrabihi. Artinya banyak para ulama yang hidup pada masa itu mengatakan sekiranya tidak ada Imam Az-Zuhri, katanya, laula Az-Zuhri, sekiranya tidak ada Imam Az-Zuhri, la dha'at katsirum minas sunani, maka sungguh akan banyak sekali hadis-hadis Nabi itu yang hilang. Banyak sekali hadis-hadis Nabi yang tidak sempat tercatat. Artinya hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam itu lenyap ketika ulama-ulama itu meninggal dunia, ketika rawi-rawinya itu meninggal dunia. Ketika tabi'in meninggal dunia, tabi'in meninggal, maka tidak ada lagi orang yang mewarisi atau yang mengambil hadis-hadis daripada mereka. Nah, karena itu ketika datang Imam Az-Zuhri ini berdasarkan beliau diperintahkan ya oleh Umar bin Abdul Aziz untuk mengumpulkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga beliau ini mengembara ke berbagai penjuru negeri Islam untuk mencari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun yang perlu diketahui hadirin sekalian adalah pada masa beliau ini hadis-hadis yang terkumpul pada zaman itu belum tersusun seperti sekarang ini. Belum tersusun di dalam kitab-kitab yang kita kenal sekarang ini. Ada kitab misalnya Sahih Bukhari misalnya, ada Sahih Muslim, ada kitab Musnad, ada kitab Sunan dan berbagai kitab-kitab hadis yang lain. Itu belum seperti itu. Akan tetapi pada masa Ibnu Syihab Az-Zuhri ini sekitar tahun 1124 Hijrah. Artinya awal-awal abad kedua. Jadi pada masa beliau ini dikatakan wa innama kana ibaratun an tadwini kulli ma sami'ahu min ahaditsis sahabah
ghairu mubawwabin ala abwabil ilmi. Artinya ketika beliau menyusun ataupun mengumpulkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam itu belum tersusun secara sistematis, ghairu mubawwabin. Artinya belum terbab, belum dibuat bab-bab ya itu. Jadi hadis itu masih campur aduk. Bahkan di situ bukan saja perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika Umar bin Abdul Aziz mengumpulkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ternyata bukan saja hadis Nabi yang beliau kumpulkan, tetapi juga perkataan-perkataan sahabat. Ada perkataan-perkataan sahabat yang beliau catat juga. Ada perkataan sahabat yang diriwayatkan oleh generasi setelah sahabat, beliau juga mencatat. Dan kemudian beliau letakkan di dalam satu catatan beliau berupa manuskrip ataupun kitab yang sangat tebal. Nah, di situ bercampur antara perkataan sahabat, perkataan tabi'in dan juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadirin berbahagia, kemudian setelah masa ini pada abad kedua, kemudian disitulah mulai muncul ulama-ulama yang mengikuti usaha-usaha daripada Ibnu Syihab Az-Zuhri. Jadi ketika Imam Az-Zuhri ini mengumpulkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian banyak ulama-ulama lain yang hidup satu generasi dengan beliau, yang hidup satu zaman dengan Az-Zuhri ini juga melakukan apa yang dilakukan oleh Imam Zuhri. Itu di berbagai negeri Islam. Misalnya di Madinah ada tokohnya, di Syam ada tokohnya, di Kufah ada tokohnya, dan di mana-mana itu muncul ulama-ulama yang melakukan khidmat ya, yang mencari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian meletakkan atau mengumpulkan di dalam satu catatan mereka yang kemudian disebut dengan kitab. Sehingga pada zaman ini hadirin berbahagia, pada abad kedua Hijrah, itu sekitar dari tahun 124 sampai 190 Hijriah. Di sini muncul banyak sekali ulama-ulama. Dan perlu diketahui bahwa pada abad kedua itu belum lahir Imam Bukhari, itu belum lahir. Imam Bukhari itu belum lahir. Imam Muslim juga belum lahir ketika itu. Dan ketika abad kedua ini menjadi abad permulaan di dalam mengumpulkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, muncul di antaranya ulama-ulama yang melakukan upaya pengumpulan hadis seperti Az-Zuhri. Misalnya ada Ibnu Juraij namanya. Beliau ini adalah ulama Mekah. Ada seorang ulama di Mekah bernama Ibnu Juraij. Beliau juga mencari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau hidup pada tahun 150 Hijriah. Kemudian ada Ibnu Ishaq. Ini di dalam kitab-kitab itu sering disebutnya ulama-ulama awal ya, ulama-ulama awal yang melakukan pengumpulan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di Madinah itu ada namanya Sa'id bin Abi Arubah pada tahun 156 Hijriah. Kemudian Rabi' bin Sabih, Imam Rabi' juga muncul pada tahun 160 Hijrah. Kemudian Imam Malik. Jadi Imam Malik itu salah satu imam mazhab ya, Imam Maliki. Kita sering menyebut Imam Maliki atau Imam Malik. Jadi Imam Malik ini beliau hidup di zaman ketika hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam itu masih belum dikenal
istilah hadis sahih dan hadis hasan, hadis dhaif itu belum ada istilah pada zaman itu. Karena istilah itu nanti muncul pada zaman setelah orang ini. Imam Malik, kemudian di Basrah ada Hammad bin Salamah, di Kufah ada Sufyan Ats-Tsauri, kemudian di Syam ada Al-Auza'i, kemudian di di Yaman ya, di Yaman ada ulama-ulama Yaman yang juga melakukan upaya pengumpulan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salah satu catatan generasi ulama-ulama generasi abad kedua ini adalah dikatakan wa haula'i jami'an kanu fi asrin wahidin ya. Dan mereka-mereka itu ulama-ulama yang mengumpulkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam kanu fi asrin wahidin wala yadri ayyuhum sabaqa ila dzalik. Artinya ulama-ulama yang kita sebutkan tadi adalah ulama-ulama yang melakukan usaha mengumpulkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi di sini dikatakan la yadri ayyuhum sabaqa ila dzalik. Artinya nyaris tidak diketahui siapa sebetulnya yang mendahului, artinya siapa duluan begitu. Pada tahun atau pada abad kedua. Artinya ulama-ulama pada abad kedua itu fokus mereka adalah mencari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dimanapun mereka dengar, mereka akan pergi ke sana. Misalnya ada orang ada sahabat ataupun ada generasi ini ada ulama yang yang tinggal di Madinah misalnya. Ketika mereka mendengar ada hadis di Kufah yang diriwayatkan oleh seseorang orang Kufah, mereka itu bergegas menuju Kufah untuk mendengarkan dan mencatat ya, apa yang apa yang disampaikan ataupun apa yang dirawikan oleh orang tersebut. Wa kana sani'uhum fit tadwini an yajma'u hadits Rasulillah sallallahu alaihi wasallam mukhtalitan bi aqwalis sahabati wa fatawa tabi'ina ma'a dhammil abwabi ba'daha ila ba'din fi kitabin wahidin. Pada zaman ini ataupun pada abad kedua ini hadirin berbahagia, dalam satu kitab itu bercampur antara hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu dalam satu kitab mereka kumpulkan. Mukhtalitan, bercampur. Pertama ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ada perkataan sahabat. Aqwalus sahabah. Kemudian fatwa tabi'in. Dan juga ada fatwa-fatwa tabi'in. Ada fatwa-fatwa yang mereka dengar itu berasal dari tabi'in, artinya generasi setelah sahabat. Generasi ini juga mencatat, ulama-ulama yang hidup di situ mencatat semua ke dalam satu catatan mereka yang kemudian nanti menjadi rujukan ulama-ulama setelah generasi abad kedua ini. Nah, kemudian pada abad ketiga ini dikatakan abad keemasan pengumpulan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya tradisi orang-orang meneliti hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam itu luar biasa. Banyak sekali ulama-ulama yang mewakafkan ya, umurnya itu hanya untuk meneliti hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka melakukan perjalanan itu bahkan ribuan kilometer ya pada masa itu untuk mencari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika mendengar di satu tempat ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka akan bergegas ke sana untuk mencari rawinya. Siapa yang meriwayatkan? Kemudian sampai di sana menulis dan kembali ke kampung halamannya. Inilah tugas ataupun inilah pekerjaan berat yang dilakukan oleh ulama hadis pada zaman itu. Hadirin berbahagia, ini adalah sejarah bagaimana perjalanan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam itu. Karena mengetahui sejarah perjalanan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam itu bisa membantu kita sebetulnya. Bisa membantu kita untuk memahami khilaf fiqhiyahnya.
khilaf fikhiyahnya. Kadang-kadang begini, ada perbedaan fikih itu terjadi karena ini. Karena pada zaman itu ada satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tidak pernah didengar oleh imam tertentu misalnya. Contoh misalnya Imam Hanafi. Imam Hanafi itu hidup beliau abad pertama dan abad kedua. Pada abad pertama itu usaha mengumpulkan itu belum ada. Artinya apa? Bahkan pada masanya Imam Hanafi, masanya Abu Hanifah, istilah apa istilahnya? Dalam ilmu hadis berbagai istilah, hadis sahih, hadis hasan li dzati, hasan li ghairi, itu belum ada. Nah, ini juga mempengaruhi pemikiran fikihnya Abu Hanifah. Nah, ini pernah disampaikan juga di sini oleh penceramah yang lain. Salah satu sebab ikhtilaf fikih itu karena barangkali ada satu hadis itu yang tidak sampai kepada imam mazhab itu. Itu bisa jadi karena zaman dulu hadirin berbahagia, barangkali ada satu hadis itu misalnya dirawikan oleh orang di Kufah, oleh orang atau orang Madinah misalnya, oleh orang Madinah. Nah, hadis yang dirawikan oleh orang Madinah ini masyhur, terkenal, kemudian itu setelah 100 tahun. Setelah 100 tahun baru hadis itu masyhur. Baru hadis itu dikenal. Nah, maka ketika fuqaha datang 100 tahun kemudian baru beramal dengan hadis ini. Nah, ini menjadi salah satu sebab kenapa kadang-kadang di dalam fikih itu bisa berbeda. Ini salah satu di antaranya adalah masalah atau berkaitan dengan pengumpulan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bisa jadi itu satu hadis itu masyhur itu setelah beberapa abad atau 100 tahun misalnya, atau 50 tahun kemudian. Nah, makanya nanti kita akan membahas di lain waktu tentang fikihnya Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah itu dikatakan nanti di sini di awal-awal Islam itu ada istilah begini, ada istilah ahlul hadis dan ahlul ra'yi. Ahlul hadis itu adalah fuqaha yang menjadikan hadis itu sebagai hujjah. Hujjah. Ada nanti juga yang dikatakan ahlul ra'yi itu ada fuqaha yang memang lebih mendominasi apa istilahnya, kalau ra'yi itu logika sebetulnya. Artinya ada hadisnya juga dipakai seperti misalnya tuduhan-tuduhan terhadap fikihnya Abu Hanifah. Makanya fikih Abu Hanifah itu dikatakan al-ara'aitiyun namanya. Al-ara'aitiyun. Al-ara'aitiyun itu di dalam pendapat-pendapat Abu Hanifah itu banyak menggunakan argumen-argumen logika. Ya. Bisa jadi ini analisa orang, analisa pakar. Karena pada masa beliau juga perkembangan hadis itu tidak seperti setelah generasi beliau. Nah, perkembangan hadis pada masa Abu Hanifah itu belum mencapai masa keemasan seperti pada abad ketiga. Pada abad ketiga ini sudah banyak sekali ulama-ulama yang mengumpulkan hadis, yang meneliti hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, sampai pada puncaknya nanti lahirnya imam atau pada masa Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ini Imam Bukhari itu lahir pada tahun 256 Hijrah. Kemudian nanti ada Imam Muslim lahir pada tahun 261 Hijrah. Artinya jauh fatrah atau masa antara Imam Abu Hanifah yang meninggal 150 dengan masanya Imam Muslim dan Imam Bukhari. Karena pada masa Imam Muslim ini perkembangan hadis itu sudah luar biasa sekali. Artinya pada zaman ini sudah muncul kitab-kitab di dalam ilmu mustalahul hadis. Misalnya pada abad ketiga ini sudah ada namanya kitab kitab Rijalul Hadis misalnya. Kitab Rijalul Hadis itu khusus kitab yang ditulis oleh pakar tentang biografi rawi hadis, tentang biografi semuanya. Kalau misalnya ada
rawi hadis itu 1 juta orang misalnya, sahabat di situ, kemudian tabi'in, tabi'in, generasi setelah tabi'in sampai generasinya orang yang menulis kitab Rijalul Hadis itu, barangkali ada jutaan orang yang terlibat di dalam proses perawian hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian datang pakar ataupun ulama pada masa itu yang meneliti khusus tentang biografi perawi hadis. Nah, itu ada, kalau kita melihat kitab Rijalul Hadis itu mungkin panjangnya hampir 1,5 meter misalnya. Nah, itu berisi nama orang semua. Berisi nama orang. Seperti abjad ya. Abjad dan seperti kamus itu. Namanya mulai misalnya Ahmad misalnya, Ahmad bin apa nanti. Ahmad aja mungkin ada 1000 orang misalnya. Nah, maka itu didetil semua oleh pakar. Ahmad ini lahirnya di negeri ini tahun ini. Kemudian nanti Ahmad ini ada komentar ulama zamannya. Itu dikenal dengan ilmu al-jarh wa ta'dil. Ilmu tentang komentar positif dan komentar negatif terhadap rawi hadis. Misalnya di dalam ilmu Rijalul Hadis itu ada istilah fulan saduq misalnya. Si fulan ini dia orangnya terkenal saduq, benar gitu. Ya, dia tidak pernah bohong. Nanti ada lagi yang al-jarhunya, komentar negatif terhadap seorang rawi disebut misalnya fulan kadzib misalnya. Jadi ada si fulan misalnya namanya Mustafa bin Ahmad misalnya. Mustafa bin Ahmad ini lahir di Kufah tahun 120 misalnya. Tetapi banyak komentar tentang sosok ini, ulama sezaman dengan beliau dikatakan fulan kadzib misalnya. Si Ahmad ini atau si Mustafa ini dia terkenal suka berbohong misalnya. Itu bisa dirujuk semua. Artinya apa? Artinya pada zaman ini generasi ulama generasi abad ketiga dan abad keempat itu sudah mulai memperlebar ya, ilmu yang berkaitan dengan ilmu hadis itu sudah berkembang pesat. Di samping ilmu periwayatan juga ilmu tentang rawi, ilmu tentang sahih, kemudian hasan, dhaif dan sebagainya. Ini sudah begitu berkembang pada zaman ini. Kita melihat pada zaman pada abad ketiga misalnya. Pada abad ketiga itu muncul metode baru penulisan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau pada abad kedua di dalam satu kitab oleh para ulama, oleh pakar hadis itu dikumpulkan. Di situ ada perkataan sahabat, ada perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada fatwa tabi'in, fatwa-fatwa. Makanya kadang-kadang nanti misalnya ada berkembang di masyarakat kita misalnya. Seperti misalnya hasibu anfusakum qabla an tuhasabu misalnya. Itu kan sering kita dengar itu istilah itu. Makanya kadang-kadang ada sebagian orang mengatakan Nabi bersabda misalnya hasibu anfusakum. Padahal berdasarkan penelitian pakar-pakar itu perkataannya Umar bin Khattab misalnya. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Seperti hal-hal seperti ini sebetulnya itu berangkat dari karena ulama-ulama zaman abad kedua itu mereka mencampur antara hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, perkataan sahabat dan juga fatwa-fatwa tabi'in. Sehingga ketika ulama hadis ataupun pakar-pakar pada zaman itu yang fokus meneliti hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan metode baru atau membuat metode baru. Ada metode penelitian hadis baru yang diterapkan pada abad ketiga. Bagaimana metodenya? Metodenya adalah faqad ibtada at-ta'lif fi hadzal qarni ala tariqatil masanid. Gitu. Pada abad ini hadirin berbahagia, abad ketiga, metode penulisan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sudah dalam bentuk
masanid namanya. Apa itu masanid? Masanid itu wahiyya jam'u ma yurwa 'anis sahabi fi babin wahidin raghma ta'addudul mawdu'. Pada abad ini ulama-ulama hadis pada abad ketiga mengumpulkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam bentuk yang diistilahkan dengan al-masanid. Al-masanid itu apa? Al-masanid adalah mereka mengumpulkan hadis yang diriwayatkan oleh ataupun yang berdasarkan rawi. Ya. Misalnya apa? Misalnya hadis yang bersumber dari Abu Hurairah misalnya. Itu hadis dari Abu Hurairah yang jumlahnya mencapai 5.000 hadis, 5.000 lebih hadis kalau tidak salah. Itu dikumpulkan dalam satu bab. Misalnya dari Abu Hurairah. Itu hadis Abu Hurairah semua ditulis di situ. Raghma ta'addudul mawdu'. Meskipun tema daripada hadis Abu Hurairah itu macam-macam. Ada misalnya hadis dari Abu Hurairah itu tentang fikih misalnya, tentang salat misalnya. Di situ. Kemudian di bawahnya ada tentang asyratis sa'ah misalnya. Ada hadis tentang fitan, tentang fitnah-fitnah akhir zaman. Ada hadis tentang akhlak, ada hadis tentang macam-macam. Jadi di situ dikumpulkan semua di dalam satu bab berdasarkan nama-nama sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini namanya metode tariqatul masanid. Yaitu metode pengumpulan hadis. Ini yang terjadi pada abad ketiga berdasarkan nama perawinya, berdasarkan orang ataupun sahabat yang merawikan hadis tersebut. Nanti datang lagi misalnya setelah Abu Hurairah ada Ibnu Abbas misalnya. Jadi hadis Ibnu Abbas semua ditampilkan di situ. Hadis Ibnu Abbas semua ditulis berdasarkan nama Ibnu Abbas. Kemudian nanti ada Aisyah, ada Ibnu Mas'ud dan seterusnya. Semua sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang meriwayatkan hadis itu ditulis berdasarkan nama-nama mereka. Pada abad ini hadirin berbahagia dikatakan awwalu man fa'ala dzalika Abdullah bin Musa Al-Abbasi Al-Kufi. Ini pertama sekali ulama yang membuat tariqatul masanid ini adalah seorang ulama bernama Musa Al-Abbasi Al-Kufi, orang Kufah. Kemudian ada banyak sekali di antaranya yang paling terkenal yang kita kenal itu namanya Musnad Imam Ahmad. Musnad Imam Ahmad ini adalah salah satu kitab hadis Imam Ahmad bin Hanbal. Ini Imam Ahmad bin Hanbal tentunya kita kenal, kita sering mendengar, yaitu salah satu imam mazhab ya, imam mazhab hidup dalam mazhab Hambali. Beliau juga pernah menjadi ulama yang terlibat mengumpulkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam pada abad ketiga. Ya, disebut dengan abad keemasan perkembangan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa kanat tariqatu haula'i fi at-ta'lif an yufarridu haditsan Nabi sallallahu alaihi wasallam bit-ta'lifi duna aqwali sahabati wa fatawa at-tabi'in. Walakinnahum kanu yumazzajuna fiha as-sahih bighairihi. Ini salah satu di antara ciri-ciri atau karakteristik ya, hadis yang mereka kumpulkan pada masa ini adalah masa awal abad ketiga. Yang pertama, mereka membuat dalam satu bentuk, dalam satu metode namanya masanid, ditulis berdasarkan nama sahabat. Kemudian pada masa ini ulama-ulama pada masa ini sudah memisahkan. Kalau abad kedua itu mereka tidak memisahkan antara perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan perkataan sahabat dan fatwa-fatwa tabi'in. Tetapi pada masa ini mereka ulama-ulama itu mulai memisahkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, artinya tidak mencampur lagi. Di dalam kitab Musnad itu masanid ya.
Di dalam kitab Musnad itu sudah tidak tercampur lagi antara hadis Nabi dengan perkataan sahabat. Ini murni semuanya hadis Nabi SAW. Murni yang diyakini berdasarkan ilmu yang mereka gunakan pada saat itu. Ini adalah hadis Nabi SAW. Tetapi kekurangannya apa? Kekurangannya mereka mencampurkan antara hadis sahih dengan hadis yang tidak sahih. Nah, ini salah satu kekurangannya. Ulama-ulama yang membuat Tariqatul Masanin ini masih mencampur antara hadis sahih dengan hadis yang bighairihi, ada yang tidak sahih. Nah, nanti kemudian ketika metode ini berkembang pesat pada zaman atau pada abad ketiga, nanti kemudian datang Imam Muslim, kemudian datang Imam Bukhari. Imam Bukhari ini melihat ini perlu menyaring lagi. Jadi hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam itu perlu disaring kembali sampai ketemu betul-betul hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga dilabelkan dengan hadis sahih. Nah, inilah masanya Imam Bukhari dan Imam Muslim yang hidup pada pertengahan abad ketiga, yaitu pada tahun beliau hidup sekitar tahun 256 Hijrah. Kemudian Imam Muslim yang merupakan muridnya daripada Imam Al-Bukhari hidup ataupun beliau dilahirkan pada tahun 261 Hijrah. Artinya antara Imam Bukhari dan Imam Muslim ini mereka memiliki satu metode, satu pola bagaimana mengumpulkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, memisahkan antara yang sahih dengan yang tidak sahih. Hadirin berbahagia, kemudian generasi abad keempat ini pada abad kedua, abad ketiga, abad keempat, ya, abad keempat ini usaha pengumpulan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam belum berhenti. Artinya itu hampir 3 abad, 300 tahun. Jadi para ulama Islam itu bekerja hampir 300 tahun. Untuk apa? Untuk memurnikan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada upaya 300 tahun daripada ulama 3 generasi ini mengumpulkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian menyaring hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga ketemu ataupun mereka mendapatkan berdasarkan ilmu yang mereka gunakan, inilah yang bisa dilabelkan dengan hadis sahih. Nah, yaitu sebagaimana pendekatan yang dilakukan oleh Imam Al-Bukhari. Kemudian pada generasi setelah Imam Bukhari ini muncul banyak sekali ulama-ulama lain, seperti misalnya ada Abu Dawud. Ini terkenal dengan Sunan, kitab Sunan Abu Dawud, kemudian Sunan An-Nasa'i, Sunan Ibnu Majah, Sunan Tirmidzi. Ini kenapa dikatakan Sunan? Kalau tadi Musnad, Sunan itu hadirin berbahagia adalah kitab hadis yang khusus memuat tentang hadis-hadis fikih. Nah, itu namanya Sunan. Jadi kitab Sunan itu Sunan Abu Dawud, Sunan Ibnu Majah, Sunan An-Nasa'i, Sunan At-Tirmidzi. Ini khusus memuat hadis-hadis yang berkaitan dengan hukum. Jadi kalau misalnya mau cari hadis tentang fitan, hadis Dajjal misalnya, itu enggak ketemu di Sunan. Enggak akan ketemu di kitab Sunan. Itu cari di kitab Sahih. Nah, begitu. Jadi kitab Sunan, kitab hadis yang memuat khusus tentang hadis di ahkam, tentang salat, puasa, zakat misalnya, tentang hudud, masalah potong tangan segala macam. Itu tentang hukum. Nah, ini di dalam kitab yang disebut dengan kitab Sunan. Nah, kemudian sebelum kita tutup, ada satu lagi namanya istilah mustadrak. Mustadrak itu adalah kitab yang ditulis oleh Imam Al-Hakim. Apa itu maksud mustadrak? Mustadrak itu adalah kitab memuat hadis-hadis yang sesuai dengan persyaratan imam
yang sesuai dengan syarat, ya, yang orang imam di dalam kitabnya, namun hadis itu tidak termuat ke dalam kitab itu. Misalnya begini, Imam Bukhari itu salah satu syarat, syarat hadis beliau itu masuk ke dalam hadis sahih adalah mattasala sanaduhu misalnya. Salah satunya adalah mattasala sanaduhu bil udulid dhabitina min ghairi syudzudin wala illah misalnya. Ini ta'rifnya hadis-hadis sahih. Bersambung sanad. Kemudian rawinya adil min ghairi syudzudin wala illah. Kemudian tidak syadz, tidak ada illah. Nah, ini kan syarat hadis sahih. Nanti datang Imam Al-Hakim ini melihat bahwa ada hadis-hadis yang sesuai dengan syarat yang 5 itu, tetapi hadisnya enggak masuk ke dalam kitab hadisnya. Maka beliau mencari hadis yang sesuai dengan syarat itu, kemudian memberi nama dengan nama Al-Mustadrak. Kitab Al-Mustadrak. Artinya kalau kita terjemahkan Mustadrak itu adalah hadis-hadis yang tertinggal, ya, begitulah kira-kira. Hadis-hadis yang tertinggal tidak masuk ke dalam kitab, padahal secara kualifikasinya hadis ini masuk ke kitab ini, tetapi tidak masuk ke dalam kitab itu karena barangkali ya mungkin tidak ketemu dengan perawinya atau apa alasan-alasan lain sehingga hadis itu tertinggal. Dan berbahagia, demikianlah kajian ilmu hadis pada malam ini. Mudah-mudahan memberikan manfaat pada kita semua. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.